Salam jumpa pemirsa, kembali di acara Renshow bersama dengan saya Reni Suryaningsih. Dan juga berkesempatan kita pada hari ini bertemu dengan Mbak Kurnia Rahmawati, seorang mahasiswa dari Universitas PGRI Semarang, program studi bimbingan dan konseling. Baik, Mbak Kurnia, selamat salam jumpa dengan kami Salam di jumpa kepada Renshow semuanya. bersama dengan saya Reni Semoga selalu Suryaningsih. sehat. Ya, baik, alhamdulillah. Baik Mbak Kurnia, kita langsung saja ya bincang-bincangnya. Oke, siap. Uh, Menurut Mbak Kurnia, pandangan Mbak Kurnia itu bagaimana COVID-19 yang saat ini sedang merajalela di negara Indonesia kita tercinta saat ini? Iya, Mbak Reni. Nah, keadaan COVID-19 ini sangat dirasakan ke semua pihak. Dan juga rakyat kecil juga merasakan. Berbagai bidang pun juga sangat merasakan. Dari bidang pendidikan, bidang dagang itu juga sangat merasakan. Dan itu pun aktivitas ruang geraknya sangat terbatas juga, mau kemana-mana juga tidak seperti dulu lagi. Ruang geraknya seperti itu, harus memakai hand sanitizer, harus memakai masker supaya tercegah dari virusnya tersebut. Jadi menurut saya adanya COVID-19 ini sangat ada negatifnya. Dan juga dari sisi negatifnya itu kita juga harus benar-benar memahami keadaannya, harus stay safe seperti itu, Mbak, menurut saya. Iya, benar sekali Mbak Kurnia. Sangat berdampak sekali ya terhadap kehidupan di negara Indonesia kita saat ini. Iya, Dan tadi Mbak Kurnia juga menyatakan bahwa adanya dampak terhadap dunia pendidikan ya Mbak. Oleh karena itu saya bertanya kepada Mbak Kurnia, menurut Mbak Kurnia, pandangan Mbak Kurnia itu dampak adanya virus corona saat ini tuh terhadap dunia pendidikan di negara Indonesia itu bagaimana Mbak? Iya, Menurut Mbak menurut Kurnia? pandangan saya dari dunia pendidikan ini sangat besar sekali. Siswa itu dari pengalaman saya yang pernah saya wawancara kepada siswanya itu, siswa mengalami krisis pendidikan, di mana krisis pendidikan itu sangat mengganggu sekali keadaan sisi psikologi siswa. Entah itu nantinya siswa merasa cemas, kesulitan dalam belajar, gitu, memahami materinya. Dan sekarang ini COVID-19 harus menetapkan pembelajaran itu dengan daring. Kalau dulu kan pembelajarannya itu tidak dengan daring, mudah diakses dan ketemu langsung dengan guru. Dan sekarang terbatasnya itu harus menggunakan media teknologi yang semakin canggih, menggunakan HP, menggunakan laptop. Dan juga berpikirnya kalau misalnya tidak ada yang menggunakan daring laptop atau HP itu kan tidak bisa mengakses materinya yang diberikan oleh guru. Begitu yang dirasakan oleh siswa, yaitu cemas, takut, dan tidak bisa memahami materinya itu, gitu, Mbak. Iya, tentunya sangat berdampak sekali ya Mbak Kurnia terhadap dunia pendidikan di negara Indonesia kita saat ini. Dan Mbak Kurnia saat ini statusnya masih seorang mahasiswa di Universitas PGRI Semarang ya Mbak ya. Lantas bagaimana cara Mbak Kurnia sebagai seorang mahasiswa untuk menghadapi istilahnya tuh kuliah di Universitas Mbak Kurnia? Bagaimana kegiatan perkuliahan Mbak Kurnia? Iya, perkuliahan saya selama ini yang saya lakukan di satu semester ini yang menggunakan daring. Terus juga kalau kesah teman-teman juga merasa kesulitan dalam mengakses materinya. Terus ada kendala sinyal, terus juga paket internet juga semakin boros seperti itu kan. Nah, untuk itu harus saling menguatkan antara teman yang lain. Misalnya kan teman yang lain mengeluhkan atau memberikan keluh kesah kepada saya, misalnya contoh paketannya terlalu boros, materinya yang diakses MB-nya terlalu besar seperti itu. Nah, di sini saling sama-sama saling menguatkan keadaan supaya tidak terjadi krisis psikologi seperti itu. Kalau misalnya nanti terlalu cemas, itu kan pastinya akan berdampak lebih lagi ke kesehatan kita sendiri gitu. Iya, benar sekali. Tentunya sangat berdampak terhadap psikologis dari masing-masing peserta didik ya Mbak Kurnia ya. Lantas Mbak Kurnia, menurut saran dan juga pendapat Mbak Kurnia, tentunya itu sarannya untuk para peserta didik di Indonesia saat ini dalam menghadapi COVID-19 yang saat ini masih saja merajalela di negara Indonesia itu bagaimana Mbak saran Mbak Kurnia? Untuk saran saya untuk pendidikannya itu
sudah sangat baik untuk dilakukan pembelajaran daring, karena dengan pembelajaran daring pun juga mau tidak mau guru harus memberikan kreativitas ilmu-ilmu yang diberikan kepada siswanya, supaya dengan keadaan COVID ini tetap ada keinginan untuk belajar, karena dengan belajar itu kita tahu pengalaman-pengalaman mana yang harus kita lakukan ke depannya supaya tercapai cita-cita yang diinginkan oleh siswanya itu. Dan siswa-siswa itu kalau misalnya memiliki keinginan cita-cita kan beraneka ragam seperti itu, dan guru juga harus kreatif, inovatif menggunakan media atau menggunakan materi-materi yang menarik dan dipahami oleh siswanya gitu ya. Iya, benar sekali Mbak Kurnia. Jadi itu masing-masing dari pendidiknya ya. Jadi itu harus bisa memahami setiap peserta didiknya itu bagaimana. Baik, terima kasih Mbak Kurnia atas waktu yang telah diberikan di acara Rain Show pada kesempatan hari ini. Cukup sekian pemirsa bincang-bincang kita di Rain Show pada pagi hari ini. Saya Reni Suryaningsih undur diri dan sampai jumpa.